Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu injak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta matas alufi fimroatika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat, yaitu wafi buti ahadikum sodako, kamu menggauli istri kamu itu ya sodako. Sampai sahabat bilang, yang benar ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun, bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua, saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Islam itu untuk semua, jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih, nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar, Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubuk sholatin, atau sebagian riwayat disebut falatadaan dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa aja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa, siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat Engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%, tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring, setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati, butuh minum, kalau tidak mati, butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan, tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik, orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam.
Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islamil khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amu to'am, Islam terbaik itu ya makan-makan, jangan santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah wa ma adrukan mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Awit amun fiyaumin di masubaya. Atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan kita mati kan. Kondisi sosial tidak ideal Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik. Ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-akil mayakul madza yaf'alu wa bi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja bisa takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno kowe piye? Kowe kabeh dadi pangeran, kamu kok mau jadi Tuhan. Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Ya kamu itu yang ngajarin tauhid sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau terus tak tobatkan kamu kata saya. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Gak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa?
Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 menerima semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Sudah 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan. Istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang riman, yang enggak poligami. Ya tidak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Mada yaf'alu bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang melihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsummadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik. Karena sering lamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haram mimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak layaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gojlok-gojlokan menang zaman miskin, zaman kuliah gak jelas, zaman apa.
Melihatnya jangan takut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat, melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan menganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu udah bisa tahajud, udah bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, ada gosipkan orang, ada bully orang, ada menanamkan kebencian, ada hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah, saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga supaya kita semua baca ayat itu fase itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna subabnal ma'a subba thumma syaqaqnal ardana wa syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah. Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak, habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah, wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja repotnya, Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat. Anggap bae kowe isin mbek Allah manggon ning bumine merengut, nggih manggon ning bumine. Lho nabi ku nak nglawan neraka ku gampang. Nabi ku nabi tenan. Umpo tok nak nabi tenan. Nak nglawan neraka ku gampang. Ittaqunna walau bisyiki tambah. Pesan rokok itu lawan. Sementing ini dunia sering sudah. Lawan rokok mereka sering sudah. Mereka sering sudah. Kau niru sifatnya Allah memberi tanpa mikir sing dikai berhak atau tidak. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak sementing nak omongan itu sinapik. Nah orang iso, walau kita koti wajib, sementara di bumi itu ketok ceria. Untuk ketok ceria itu, ya mau lah misalnya rugen tak silai rumah, Ustaz keimangan tak silai rumah. Aku nilai pas ketok ceria, seneng kan dia seneng, ketok matur nu, us rambu aja merengut, keriting merengut, tambah elek. Jadi, mulanya aku seneng nih, mulanya santai-santai teng mriki ngaji ra famlah barokah. Tukar-tukaran HP wis. Wis seneng, sementing orang berumur. Ada bar ngaji terus nangis, wong ngaji ditompo pangeran ta ora nangis. Seneng. Rasamu nang wis pokoke ning dunya wis.
Ini ku perintah pengiran pun bifadillah birahmati fabidhalika falyafrahu sawadahu wa khairum mimma yajma. Jadi senang itu perintah pengiran. Dia mau cara wong gak etis. Istilahnya omah gratis, mangan gratis, pas majikan menilai, pas begitu meremut itu sangat dan etis. Saya itu bayang gue ditinggali Allah setiap saat. Yang ngomong suka orang suka, tujuan orang lain. Syarat saya rapi, gue itu orang mana agar betul bisa mana mana syukur gusti kalau mereka berkonekan sah. Kenapa kok sah ya berkau sing kalau nekai sekarang sobat tapi kalau diselera gusti lah anak misalnya sebujum tak takut itu diselera mau gelem ya mana Cukuman dalil-dalil mau itu tidak gelem tidak nanti kalau mau ngelak itu susah ya susahnya anakmu orang apa ngerti-ngerti anak ya mesti ada ayo sing lanang kok enak sing itu ayo anaknya kakek lah mergo cara teori anak itu berdasar tingkat sahabatnya sing kumpul kan sing itu ada pati sahabat sing lanang semangat ayo pasangan elek ayo kakek anak itu juga nah elek karuan sing semangat diwae tetep bodoh elek anakmu lahir setiap jogot kok aku ya ujungin juga aku coba nyorot nak review jaya mari kau nangan ya cukupan ya dalil kau akeh kan kiai siji dalil wong wedok dicara gelem dilaknat iku delok konteks ya iku berlebihan gak wajar gak nah saiki enak dijamin undang-undang nah ra gelem dia maksa malah pemerkosaan saiki malah lek kok ngerti lapor berarti cara kula hakim mesti sing wedok ayu sing lanang elek yo nganti maksa mergo kepingine banget sing wedok merongos kan gak ngarep maksa dadi ana kasus ngono rasa dipukuli mesti sing wedok Rohin Hakimi ini berhubung sing wedok ayu sing lanang elek wah ini ndak pemerkosaan ini normal sebab itu pengaduan ini ditolak tapi nak sing wedok elek kok sing lanang mongso iku kudu hukum iku wong ra normal ambek wong elek gana sing ngene punya jadi cara kula hakime wah wajib di penjara ambek wong elek wae gana sapa meneh tapi nak sing wedok wayu lanang elek kok ngono harus dimaklumi pengaduan di ya setuju ngono sih ya jelas ya jadi di cara kula ceritain luar biasa nomor sakit al-balhi iku dadi wali berdasar wong budak wae merasa happy mergo dimajikan api ora peduli negara sedang pajak kita juga gitu apapun kondisi negara Indonesia kondisi dunia carut marut kita ning dunia butuh happy saja karena hidup kita bukan bergantung Amerika stabilitas Cina stabilitas dunia kita itu bergantung fadli Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu tidak terbatas kami nak kue mono berarti kaulane pengiran kemudian jadi sakit kalbali iki de tuan makhluk wai so ceria berdasar jaminan seorang makhluk mosok aku raiso ceria berdasar jaminan dat sing al-ghaniyul akbar iku dat sing semaka kamane kula suwun semoga urip nang dunya sing iki
Yo susah ya tak dari pas jamu bojo di sini bos susah. Kau kenal buat jamu ya lu. Kita aku kebuya-buya tambah nomor tambah semangat. Dan aku ditagih utang uang is pantas saya susah. Tambah sinadnya semangat. Bariku ya wes terus. Mun kula terus nih. Ini ngaji kita wali dora wali-wali no matano. Masyhur sapa sing ora sakit abal seu terkenal wali. Gurune Khatim Al-Asom iku ya wali. Jadi bab cerita wali-wali. Kudune bar ngaji nasu libat dadi wali. Tapi kita ora ono perkembangan. Gurune Walilah itu muridnya jelas. Padahal kuota wali itu paling banyak sekarang karena banyak yang enggak wali. Padahal wali itu kuotanya harus terpenuhi. Ini saya ini pendaftaran paling gampang karena banyak yang bolong. Wali sing wis kabundut ini kan belum mesti ada penggantinya. Ini paling gampang saya ini. Zaman akhir kan jarang ngomong soleh, mestinya kan jadi wali lebih gampang karena kompetitornya ada, ya banyak ada berat. Bisa kan ngadep di wali sabi kotir jelani ada yang wah berat. Musa Imam Ghazali, Syafi'i Qadir Jilani, Imam Nawawi kan berat pesannya. Saya kan cuma mui terus penyuluh agama kan kompetitornya kan. Karena wali yang nak tukang pidato hati sakoni geremeng kan enteng ya. Jadi kudunya jadi wali paling gampang saya karena kompetitornya tidak banyak. Kalaupun ada kan soleh yo, udah pas-pasannya jadi gue sekali-sekali gue sidik kan bisa langsung masuk. Tapi yo angkat zaman akhir. Annahu qala alaikum bi khamsi khisalin alaikum ing atase sira alaikum tetepana sira kabeh bi khamsi khisalin lan limo pira-pira napa jenenge perilaku ilzamu tegese tetepana sira ing khamsa khisal fa'malu ham ngakoni sira ing khamsa khisal wa dautaiki tarhibun yang ngamal wa tarhibun lan tarhib wa tarhibun yang ngamal tadi pun medekno ngamal, maksudnya nyenengno ngamal soleh, medekno ngamal sing boten soleh. Agama iku wae gunana rohobau warwaka. Jadi hubungan kita dengan pangeran kadang hubungan seneng karena Allah zat sing apian. Tapi kita yang hubungan wedi karena kebaikan kita nggak memenuhi kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungannya kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang kita merasa senang banget dengan Nabi, senang pol banget. Mereka kanjeng Nabi itu syafaat, itu Nabi sing ada syafaat. Tapi kadang kita itu isin banget hubungan dengan Nabi. Mereka Nabi sing syafaat, ternyata kita motone sholawat sakar PDW jumlahnya enggak banyak. Kamane sorong Jawa sungkan nopo. Hubungan kita sampai pangeran yang ngono nak ndelok Allah iku zat yang maha pemberi, maha ngasih, kita itu nyaman. Jika ya Allah nyaman, panjen Allah wakilan. Tapi kadang-kadang kita merasa malu karena amal kita tidak imbang dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya bahwa ya tiarunana rohobau warga. Jadi wong apik, wong sing hubungane mbek pangeran kadang wis seneng banget jenenge rohoban. Kadang warga, kadang sungkan banget. Terus ulama ngarang kitab at-tarhib. Ada sisi yang kita sementing ngetokno senenge pangeran ke Allah udah sing apian. Ada sisi di mana kita ini sungkan nabi pangeran. Mane wali-wali kadang dungo terus ke pangeran apian. Kadang nanti suwi gak tau dungo mergo sisi. Wong jika ini nikmat saiki ora bisa memenuhi syukure kok jalur meneh. Jika ini nikmat saiki ora bisa memenuhi syukure kok jalur terus isi. Lah kowe iku ya ora duwe sen blas jaluk.
Jadi makom separuh iso jadi wali kan koyo manuk kok mau nganggo siwi sinto iku iso terbang. Lah iku separuh, angger saleh separuh, sing khusuk amen tarhib putih terus kowe pengeran nanti pengeran kemudian polisi buku teni kira-kira polisi sing jogo STNK maksudnya sing urusan tilang. Muatan mesti wedi. Waduh belum ada nabrak gara-gara ngoten. Dia orang gawe STNK ketemu polisi putar balik langsung nabrak. Menurut antar lalu, padahal polisi yang mau bilang, kan ya gampang aja. Dibakti dia tipu. Waduh, ngomong santri ya kadang kuat. Oleh wedi kiai itu mulai wedi pengeran. Santri jajal. Santri subuh-subuh kurung kaya ala sholat pengeran untuk sholat santai jajal kiri sing derem kadang-kadang repot jangan itu ya karena itu boleh-boleh sirik ayo repot jajal wong lewat di pelaporan atau lewat di polisi mana jadi anak dot ono polisi jogo nih rambu-rambu sama wong melanggar. Tahu nggak kalau ini pelanggaran? Ya tahu pak. Kenapa melanggar? Nggak tahu bapak di situ. Tahu nggak kalau ada rambu pelanggaran? Ya tahu pak. Kenapa melanggar? Nggak tahu bapak di situ. Berarti di pelanggaran atau di polisi? Santri yang ngomong. Kau ngerti nak subuh, ngerti nak dosa. Ngerti kok tenang wae. Lah boten ngertos konten jenengan. Ada repot. Oh kiai, polisi, terus atasan itu menakutkan. Ya jajal kowe wedi teko terlambat itu wedi pangeran ta wedi atasan. Wedi atasan. Iku sebenarnya wong dihisab pangeran berdasari. Anut aturan di polisi wedi aku. Di polisi Gusti. Salat subuh jamaah wedi kiai itu wedi aku, wedi kiai. Umah disiksa pangeran. Susu lagi tak warai iki sebenarnya ngadepi pangeran. Iki ilmu kelas tinggi. Tak warai sakit kula. Ajane kan mau kelas tinggi tapi tak warahno. Sampeyan wong itu atau misalnya anak meramain HP, wedi mergo HP itu gak penting apa wedi bapak dibakar. Sebenarnya pangeran tersinggung. Anak pelaturan di sopo wedi polisi Gusti. Subuh di kiai. Toko kantor awal wedi pimpinan. Ya gak tahu wedi aku. Ngapunten Gusti. Betul. Sebagian tersinggung. Aku ini As-Sayyidul Akbar. Bos dari segala bos aku raja dari segala. Mestinya sempat untuk hotel itu. Aku. Wah, entah ada jauh maten. Kita mari bocoran nih, open pengeran ini. Ya kamu ya. Bos orang karuan. Ya tawaran ya. Tawaran jawabannya ojo lali. Tulis ojo lali. Nangkol lali yo bahaya. Tapi ke saya ngeling anak bakatnya disiksa lala ya. Ini kan tentang Musnad Ahmad. Ana wong roh barang mungkar ya ora iso ekspresif, ora iso nolak kewedi di kaya kowe ana wong iman akal kaya ping loro kan ya wedi ditabuki disadui. Walhasil terus akhirnya jawabannya wong pinter. Rojau tukang wakhiftun nasa. Kulo niku teng donya niku sing tak arep jenengan ku jenengan wapian. Tapi binan betul mati habis. Akhirnya pengeran dia serba masalah. Ya tak warai jabe bahasa Arab. Rojau tukah wakhiftun nasa. Apa? Rojau tukah. Untuk hubungan pulau jenengan itu jenengan nyaman. Jadi foto-foto mengabaikan atau jenengan timbang musuh ganas Gus. Sekali diabaikan ditilang tenang. Cara tong pondok keluar jamaah mbek pae gitu takzir. Tenang.
Jadi mereka itu tidak sebaik jenengan, langsung kalau abaikan itu jenengan. Ya saya serau awarai. Jadi sebenarnya gue ngadepi pertanyaan